Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai teori belajar kognitivisme. Yang terhormat Presiden Lampu Bu Nurul Husna SPD MPD. Nama kelompok Garin Wirayuda, Patricia Jenny, Sri Ayuni, dan Janatri Widiawati. Submateri: pengertian teori belajar kognitivisme. Inti teori belajar kognitivisme menurut salah satu ahli. Kemudian hasil analisis teori belajar kognitivisme pada pembelajaran serta kaitannya dengan budaya lokal. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah persoalan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisahkan atau membagi situasi materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, olahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya, yaitu satu, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitistik, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan baru dalam struktur berpikir yang ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk representatif yang mewakili objek itu direpresentasikan dalam diri seorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Misalnya seorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri. Setelah kembali ke negerinya sendiri, tempat-tempat yang dikunjungi selama berada di lain negara tidak dapat dibawa pulang. Orangnya sendiri juga tidak hadir di tempat itu pada waktu itu sedang bercerita, tetapi semua tanggapan-tanggapan, gagasan, dan tanggapan itu dituangkan dalam kata yang disampaikan kepada orang yang mendengar ceritanya. Inti teori belajar kognitivisme menurut salah satu ahli, yaitu Robert M. Gagne. Robert M. Gagne dalam bukunya The Conditioning of Learning mengemukakan bahwa learning is change is human disposition or capacity which persists over a period of time and which is not simply attributable to process of growth. Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor luar diri dan faktor dalam, dan keduanya saling berinteraksi.
Menurut Gagnet, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia. Yang pertama, reseptor, kedua, sensory register, ketiga, short term memory, keempat, long term memory, kelima, response generator. Salah satu teori yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gagnet. Gagnet tahun 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude, perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan dan proses kognitif. Belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran. Selain itu, dalam usaha mengatur kondisi eksternal, diperlukan berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indera, yang dikenal dengan nama media dan sumber belajar. Pembelajaran menurut Gagnet hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran adalah peristiwa dengan urutan sebagai berikut. Menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap menerima pelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. Mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. Menyampaikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar, membangkitkan timbulnya untuk kerja atau merespon peserta didik, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar, dan memperkuat retensi dan transfer belajar. Ada beberapa prinsip pembelajaran dari teori Gagnet, yaitu antara lain berkaitan dengan perhatian dan motivasi belajar peserta didik, keaktifan belajar dan keterlibatan langsung atau pengalaman dalam belajar, pengulangan belajar, tantangan semangat belajar, pemberian balikan dan penguatan belajar, serta adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar. Selain itu, teori pembelajaran Gagnet menekankan pada prosedur pembelajaran yang telah terbukti berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu belajar merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individu yang merubah stimuli yang datang dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil belajar ini memberikan kemampuan melakukan berbagai penampilan. Kemampuan yang merupakan hasil belajar ini dapat dikategorikan bersifat praktis dan teoritis. Peristiwa-peristiwa di dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar dapat dikelompokkan ke dalam kategori umum, tanpa memperhatikan hasil belajar yang diharapkan. Namun, tiap-tiap hasil belajar memerlukan adanya peristiwa-peristiwa khusus untuk dapat terbentuk. Hasil analisis teori belajar kognitivisme pada pembelajaran serta kaitannya dengan budaya lokal, yaitu menurut
menurut Robert M. Gacknett tahun 1916 sampai 2002. Di sini kami mengambil salah satu teori belajar yaitu Robert M. Gacknett. Gacknett mengembangkan pemrosesan informasi dalam pembelajaran dengan mengenai model proses belajar yang meliputi informasi yang berasal dari stimulus yang diterima oleh panca indera kemudian disalurkan ke pusat syaraf. Pemilihan informasi dilakukan secara selektif, dalam arti ada yang tersimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang, bahkan ada yang terbuang atau terlupakan. Memori yang ada tercampur dengan memori baru, dan setelah diolah sehingga dapat diungkapkan kembali. Menurut Gacknett 1990, sebaiknya pembelajaran itu mampu menumbuhkan kegiatan belajar mengajar dan proses yang kognitif yang baik. Proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. 2. Menyampaikan tujuan dari kegiatan belajar. 3. Mereview pelajaran sebelumnya. 4. Menyampaikan materi pada proses pembelajaran. 5. Memberikan arahan pada siswa tentang petunjuk belajar. 6. Memberikan stimulus agar siswa tergugah untuk memberikan respon. 7. Memberikan penguatan atau umpan balik atas pekerjaan yang diberikan pada siswa. 8. Melakukan evaluasi pembelajaran. Dan 9. Memperkuat retensi proses belajar siswa. 9 langkah belajar tersebut merupakan sebuah kegiatan yang disusun teliti untuk membantu proses belajar siswa. Meski demikian, tidak semua langkah yang ada dapat ditetapkan pada seluruh mata pelajaran yang ada. Untuk pengembangannya dapat diserahkan kepada pendidik sesuai dengan kompetisi dasar yang ada demi berjalannya proses belajar siswa sebagaimana disimak dalam tabel berikut. Yang pertama, peristiwa memberikan perhatian. Penjelasan pada proses awal pembelajaran menarik perhatian siswa sehingga siswa diharapkan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Perhatian siswa ditingkatkan dengan memberikan rangsangan sesuai dengan kognisi yang ada. Kemudian ada memberitahu siswa tentang tujuan belajar, yaitu agar siswa mengerti dan mempunyai tujuan harapan belajar, agar siswa mampu menemukan sendiri esensi belajar tersebut. Kemudian sampaikan manfaat apa yang akan dapat dari pembelajaran tersebut, serta pemberian tugas pada siswa. Kemudian membangun kembali pengetahuan yang lalu. Siswa perlu mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian mengintegrasikan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian ada menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Penjelasannya, ketika menjelaskan materi pembelajaran, guru menggunakan contoh serta disampaikan dan dikemas menarik. Kemudian ada memberi panduan belajar, diberikannya arahan serta bimbingan dan pedoman dalam rangka memudahkan siswa mencapai tujuan selama pembelajaran dengan cara memberikan beberapa pertanyaan ke siswa. Kemudian menampilkan kinerja, yaitu siswa diminta menjelaskan pada guru terkait materi yang dipelajari untuk meyakinkan guru atau dirinya sendiri dalam bentuk tindakan untuk menampilkan kemampuannya. Kemudian memberikan umpan balik, guru memberikan umpan balik, membantu siswa mengetahui tentang pemahamannya serta bagaimana hasil unjuk kerja yang dihasilkan. Kemudian ada menilai kinerja. Bagian ini pembelajaran berfungsi menilai kemampuan siswa, sehingga perlu dibuat alat penilaian yang konsisten agar mengukur tingkat pencapaian belajar. Kemudian ada meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Guru memberikan latihan pada siswa untuk memberdayakan pengetahuan yang didapat kapanpun waktunya. Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut, dalam proses pembelajaran yang terjadi di SMA, berikut implementasi teori belajar Robert M. Gacknett pada pelajaran seni budaya. Langkah pertama dalam pembelajaran yaitu gaining attention, memberikan perhatian di mana siswa dipersiapkan dengan baik secara fisik dan psikis dalam memulai pembelajaran seni budaya. Di SMA tersebut, siswa diajak untuk mengawali dengan berdoa, lalu mengawali pembelajaran dengan permainan yang menyenangkan agar dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa, seperti menanyakan ke siswa tentang tarian tradisional yang pernah mereka lihat. Tahap ini sangat penting karena apabila siswa tertarik dengan pembelajaran di awal, maka siswa akan mengikuti
mengikuti dengan baik pembelajaran hingga akhir. Langkah kedua yaitu informing learning of the objective of the overall training. Memberitahu siswa tentang tujuan belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian siswa diberi penjelasan mengenai bagaimana pengaruh atau manfaat belajar seni tari pada seni budaya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ketiga yaitu membangun kembali pengetahuan yang lalu. Guru mengaitkan atau membahas kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya dengan cara menanyakan hal yang terdapat kaitan dengan materi yang akan dipelajari. Langkah keempat yaitu menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Dalam tahapan ini, metode yang digunakan guru tidak hanya ceramah, melainkan juga metode lain yang menyenangkan seperti guru memberikan salah satu contoh tarian dari Dayak dan mengajak siswa mempraktekannya dengan kostum serta riasan burung ruai. Langkah kelima yaitu memberi paduan belajar. Siswa diberi paduan belajar gerakan budaya lokal tarian Dayak lewat video. Langkah keenam adalah menampilkan kinerja, di mana siswa diberikan permasalahan yang terkait dengan materi dan pengetahuannya tentang tarian adat Dayak. Kemudian salah satu siswa diarahkan untuk berdiri di depan kelas dan menyampaikan pendapatnya, serta menampilkan sedikit gerakan tarian yang sudah dilihatnya. Langkah ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Guru memberikan timbal balik ke siswa dan penguatan materi dari ujung kerja siswa yang dihasilkan. Kemudian langkah kedelapan, menilai kinerja, di mana siswa diberikan soal atau pekerjaan individu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru membuat alat ukur yang akurat dan konsisten. Dan yang terakhir adalah langkah ke-9, yaitu meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Dalam tahap ini, siswa diberikan tugas agar siswa dapat mengulangi dan menggunakan pengetahuan barunya tersebut di waktu yang lain, seperti mencoba tarian Dayak saat ada acara lomba di sekolahnya, agar pengetahuan yang didapatnya bisa langsung dipraktikkan sekaligus mempertahankan budaya lokal yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.